ternyata saya termute. Nggih, matur nuwun Bu Yanti atas pemaparannya. Saya terakhir itu dulu ketika ada direnovasi Museum TNI AD tahun 2017, dan Museum TNI AD itu ketika kawan-kawan berkunjung sebelum tahun 2017 dan sampai sekarang misalnya 2020 itu sangat berkembang jauh dan mulai memfokuskan sarana-sarana upaya untuk menjelaskan sejarah dengan cara yang informatif dan inovatif seperti itu, dan menarik sekali penjelasannya tentang TNI AD. Jadi jika kawan-kawan berkunjung nanti ke Museum TNI AD, kawan-kawan itu tidak belajar sejarah, tapi juga membantu upaya pelestarian cagar budaya di Yogyakarta khususnya. Karena gedung yang digunakan ternyata merupakan bangunan cagar budaya, nggih Bu ya. Dan kalau misalnya saya tidak salah, jumlah cagar budaya itu berdasarkan entry dari Dinas Kebudayaan pada tahun 2019, saya belum tahu ya untuk 2020 itu sekitar 1.600-an, 1.600 unit untuk jumlah cagar budaya sendiri di Yogyakarta. Jadi ini kita langsung membuka pertanyaan dari tadi yang sudah tanya di chat, bahkan dari awal yang sangat antusias, Ibu, Bapak, mungkin nanti bisa TikTok Bapak atau Ibu yang menjawab atau dua-duanya boleh. Dan ini pertanyaan pertama, langsung saja. Jadi ternyata kawan-kawan aktif ya di chat ya. Jadi bagaimana sih Bapak Ibu manajemen dan model di Museum TNI AD sebagai sarana edukasi dan rekreasi? Dan di satu sisi, apakah para perwira juga mengemban tugas pertahanan dan keamanan sebagai abdi negara? Maksudnya para perwira di museum gitu, apakah juga mengemban tugas sebagai pertahanan sebagai abdi negara gitu, dan bagaimana manajemen museumnya sebagai sarana edukasi dan rekreasi? Ini pertanyaan dari Antariksa Setia. Oke, monggo mungkin Bu Yanti atau Pak Par. Oke. Terima kasih. Ya. Sepertinya ini mungkin saya dulu ya Mbak Samantha ya. Betul. Ya. Jadi terima kasih Mas Antariksa ya atas pertanyaannya. Bagaimana manajemennya Museum TNI AD Dharma Wiratama itu untuk mengedukasi ya Mbak ya, mengedukasi pengunjungnya. Kemudian yang kedua, apakah kami sebagai tentara juga mengabdi melaksanakan tugasnya selain di museum. Jadi begini Mas, jadi bagaimana kami manajemennya untuk mengedukasi museum kami ini untuk biar lebih menarik, lebih dikunjungin para pengunjung. Jadi salah satunya kami ini sudah berbenah diri ya Mas ya. Sudah berbenah diri itu dalam artian koleksi kami itu yang tahun 2000 sebelum tahun 2017 itu koleksi kami itu dipamerkan dengan konvensional banget, dengan seperti tata pamer biasa saja ya Mbak Samantha ya. Jadi kemudian para pimpinan kami 2017 itu berpikir kalau museum kita ini tata pamernya atau koleksi kita ini dipamerkan dengan apa adanya, mungkin akan pengunjung itu sekali datang mungkin tidak akan mau datang lagi karena yang dilihat cuma seperti itu saja. Nah, kemudian makanya pada tahun 2017 itu mulailah kita mengadakan revitalisasi museum. Istilahnya kami revitalisasi museum, yaitu kami menyesuaikan dengan keinginan para milenial atau para kaum muda sekarang itu untuk bisa tertarik ke museum. Jadi kami lengkapilah museum kami ini dengan beberapa IT, kemudian
kami lightingnya juga kami lengkapi, kami tambah. Kemudian biasanya kaum milenial itu dalam berkunjung itu kadang-kadang kok museumnya ini panas banget, gitu. Kemudian, nah itu setelah kami revitalisasi itu, kami lengkapi juga museum kami dengan pendingin ruangan agar pengunjung itu nyaman di dalam mencari informasi tentang sejarah bagaimana pejuang kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu mungkin salah satu trik kami untuk menarik pengunjung. Nah, karena museum kami ini adalah museum tentara, jadi museum kami ini emang diawakin oleh personil TNI ya. Jadi tugas kami ini di museum yaitu pengabdian kami yaitu bagaimana kami lewat museum ini mewariskan nilai-nilai juang 45 itu kepada para pengunjung museum. Nah, jadi inilah tugas pokok kami di museum. Kami tentara ini bertugas di museum, ya ini tugas pokok kami ya ini menyampaikan nilai-nilai perjuangan 45 kepada masyarakat, kepada kaum muda, bagaimana pejuang itu dalam merebut kemerdekaan berjuang gigih, semangat pantang menyerah, kemudian rela berkorban, mengorbankan jiwa raga mereka. Nah, mungkin itu dari saya, Mbak Samantha. Sekian. Ya, Ibu, Pak Partiono mau menambahkan, Bapak? Apa yang telah disampaikan Bu Yanti, mungkin kami menambahkan untuk manajemen museum dalam mengedukasi pengunjung. Izin untuk kami menambahkan, sejak tahun 2017, Museum TNI AD Dharma Wiratama telah berbenah. Kemudian dari tata pameran telah dilengkapi, ada sentuhan IT. Nah, dari itu kita sudah menjawab dari tantangan dari kaum milenial, karena kita harus bisa menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada para pengunjung, utamanya dari kaum muda atau milenial, dengan beberapa alat peraga untuk pameran, seperti tadi sudah disampaikan adanya augmented reality. Itu adalah interaktif antara pengunjung dengan museum. Jadi para pengunjung bisa melakukan interaktif, seperti itu ada permainan di augmented reality. Itu di situ juga dilengkapi dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh utamanya dari Panglima Besar Jenderal Sudirman, kemudian dari para tokoh-tokoh TNI Angkatan Darat. Di situ ada pesan-pesannya, dan dilatar belakangi dengan bagaimana perjuangan pada masa itu. Nah, itu sangat menarik sekali bagi para pengunjung, utamanya dari generasi-generasi milenial ini, ketika melihat museum. Jadi bukan museum jadi bukan doktrinisasi, ibaratnya menyampaikan, tapi kita sudah melakukan perubahan, jadi ada interaktif. Disitulah saya kira akan menarik. Kemudian kita tampilkan juga di area foto booth. Di foto booth itu juga bagaimana para pengunjung akan berfoto dengan uniform, nanti akan dilihat uniform TNI. Jadi ketika mereka di shoot oleh kamera atau komputer, yang kemudian di situ ditampilkan di layar, para pengunjung inilah jadi dengan pakaian militer atau apa, inilah yang kita kemas dalam rangka agar pengunjung itu tertarik. Jadi kita bukan hanya dan juga ada video-video semua itu, dan juga itu kita ambil dari Andri, yang
kita sampaikan. Jadi ada bukti realia dan bukti visualisasi dari museum sehingga pengunjung itu tertarik. Jadi gambaran pada masa perjuangan pada waktu itu akan dilihat oleh para pengunjung, dan juga tadi ada permainan interaktif. Nah, inilah cara-cara museum dalam memberikan atau menyampaikan visi misinya dari museum kepada para pengunjung, sehingga kita perawat dari bangsa kita bisa melestarikan dan merawat tradisi-tradisi kejuangan dan nasionalisme itu kepada generasi-generasi muda dengan metode-metode yang selalu menyesuaikan kondisi zaman. Demikian Pak Samantha. Terima kasih. Ya. Sudah jelas sekali ternyata pemaparan dari Bapak dan Ibu. Lalu ini pertanyaan yang sudah saya rangkum dari Dr. Randa Samaria. Wow, ini jauh-jauh dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu. Ini pertanyaannya, bagaimana sih upaya museum agar generasi muda bisa lebih menghargai, ya walaupun sudah dijelaskan sedikit, bisa lebih menghargai dan menghayati arti dari perjuangan para pahlawan dalam memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan ini juga pertanyaan yang sama dari Kirana dan Tria Rahmawati dan Hesti Eka Puspita, ya. Bagaimana sih Pak upaya yang dilakukan museum gitu agar generasi muda bisa lebih menghargai dan menghayati arti perjuangan para pahlawan, dan terobosan-terobosan apa mungkin yang dilakukan oleh Museum TNI Angkatan Darat. Monggo Mbak atau Ibu ini yang menjawab. Ya. Baiklah, bagaimana masyarakat bisa berjuang, ya, menjaga perjuangan, menghayati dan menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Saya kira pada generasi selanjutnya atau kita sebagai generasi penerus selalu belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama bagaimana ketika pada masa-masa ketika kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia atau meraih kemudian mempertahankan kemerdekaan. Nah, partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan termasuk salah satu upaya dalam melestarikan atau merawat sejarah bangsa Indonesia. Nah, kemudian di lain waktu juga di lain sisi bahwa silahkan para masyarakat atau pengunjung generasi selanjutnya atau generasi muda agar selalu karena datang ke museum. Museum itu adalah jendela sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kalau kita ingin tahu bagaimana sejarah dan budaya masa lalu, kita akan bisa melihat karena sejarah dan budaya ini adalah nanti yang akan datang, proyeksinya yang akan datang, dinamikanya bagaimana, itulah kita akan harus dari awalnya atau latar belakang sejarah bangsa Indonesia itu kita bisa melihat, datanglah ke museum karena museum itulah yang merawat atau melestarikan sejarah budaya sejak kita negara Indonesia berdiri, kemudian proyeksi ke depan. Nah, panjenengan sedaya atau Bapak Ibu semuanya nantilah yang akan meneruskan perjuangan dari para pendahulu kita. Nah, itulah yang mengisi pembangunan atau mengisi kemerdekaan Indonesia itulah. Nah, itulah nanti kita dasar-dasarnya melihat atau landasannya adalah melihat ke museum. Datanglah ke museum-museum di sekitar rumah tempat tinggal panjenengan, itulah nanti akan melihat jendela bahwa dulu seperti inilah kondisi dari sejarah atau budaya bangsa kita. Karena tadi sudah disampaikan bukan hanya sejarah perjuangan, tapi budaya, dinamika perkembangan budayanya seperti apa.
itulah cermin dari kita cinta kepada tanah air. Demikian mungkin dari Ibu Kepala Museum bisa menambahkan. Oke, Bu Yanti tadi sudah dengar pertanyaannya Ibu? Belum, Mbak. Gimana, Mbak? Jadi ini dari Dr. Anda Samaria dari Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini, Bu. Jadi bagaimana sih upaya museum agar generasi muda bisa lebih menghargai arti dari perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia? Dan itu juga pertanyaan yang disampaikan juga dari Mbak Kirana, Mbak Tria Rahmawati, dan Mbak Hesti Eka Puspita juga yang pertanyaan yang sama seperti itu. Terobosan-terobosan yang dilakukan museum juga, Bu. Jadi bagaimana terobosan Museum TNI AD menyampaikannya ya ke kaum milenial, bagaimana menghargai perjuangan para pahlawan gitu ya. Di sini museum kita sendiri itu koleksinya kan bercerita tentang perjuangan para pahlawan. Nah, jadi kalau mereka berkunjung ke Museum TNI AD Dharma Wiratama itu, jadi dari koleksinya sendiri itu sudah bercerita bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan kita, merebut kemerdekaan dari para penjajah. Nah, jadi setelah kita menyampaikan bagaimana para pejuang kita dalam merebut itu, nah nanti dengan sendirinya kita menyampaikan sesuai dengan koleksi kita yang ada kepada pengunjung, dengan sendirinya mereka akan timbul rasa menghargai, oh iya ternyata kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini tidak segampang membalikan telapak tangan para pejuang saya itu merebutnya. Jadi mereka para pengunjung itu ke museum, kemudian kita sampaikan dari koleksi-koleksi kita yang ada itu, ini loh para pejuang kita itu dalam merebut kemerdekaan ini begini mereka perjuangannya. Nah, dari kita menyampaikan itu mungkin mereka timbul dalam diri mereka, oh iya saya harus menghargai para pejuang kita yang dahulu dalam merebut kemerdekaannya. Nah, itu Mbak. Nah, di sini itu Museum TNI AD makanya mengemas lagi koleksi-koleksi kita itu untuk para pengunjung itu lebih tertarik lagi. Mereka tertarik lagi dengan koleksi kita, sehingga mereka akan tahu cerita koleksi itu sendiri. Dari tahu cerita koleksi itu sendiri, mereka jadi tahu, jadi menghargai bagaimana dari pejuang kita itu untuk merebut kemerdekaan. Mungkin itu dari saya Mbak Samantha. Oh, siap, terima kasih. Nah, Ibu, Bapak ini ada pertanyaan juga dari Nadia Rohadatul Aisy. Banyak anak muda sebenarnya itu mulai mencintai sejarah gitu dan mulai ke museum. Namun kadang-kadang mereka bosan karena materi yang disampaikan terkesan kuno. Tapi ini sepertinya Nadia harus ke Museum TNI AD dan Museum Sudirman. Jadi bagaimana sih cara anak muda mau mempelajari sejarah mungkin agar yang diterima generasi milenial gitu. Mungkin Bapak Supartiono atau Bu Yanti, bagaimana cara anak muda mempelajari sejarah gitu, Bu? Yang diterima generasi milenialnya. Nah. Jadi generasi Mbak Nadia, bagaimana para generasi muda bisa mencintai sejarah? Karena mungkin ya
kita dalam penyampaiannya, dari metode penyampaiannya, utamanya misalnya kalau di sini adalah peran daripada pemandu. Pemandu harus improvisasi, bisa ketika anak-anak muda. Kalau sebelumnya misalnya anak-anak muda yang belum atau mungkin tidak ada keinginan datang ke museum, kita berusaha untuk melakukan sosialisasi. Apa yang telah kita lakukan sosialisasi bisa lebih intensif. Misalnya gedok tular atau dengan memberikan semacam atau melakukan semacam sosialisasi lewat pameran dan juga pameran seperti apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, karena banyak kan anak muda itu kan datangnya ke kalau mungkin traveling atau berpergian, di manakah letak anak-anak muda itu sasarannya? Kebanyakan ke mall. Nah, kita pernah melakukan Museum Gusto Mall. Apa yang telah kita lakukan? Pameran di mall. Kemudian kita pernah juga melakukan pameran di seperti di Malioboro, daerah-daerah yang pernah yang menjadi kerumunan daripada para pemuda-pemuda kita atau generasi penerus. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tentang bagaimana para edukator atau pemandu dalam melakukan sosialisasi atau pemanduan kepada para generasi, utamanya generasi muda, dengan improvisasi. Trik-trik apa yang bisa menarik ke pengunjung atau masyarakat, sehingga mereka akan antusias datang ke museum. Sosialisasi yang sering kita lakukan selama ini gencar juga, karena kita juga menawarkan ke door to door, ke sekolahan-sekolahan karena di seputaran Jakarta, karena ya mohon maaf, Jakarta sebagai kota pendidikan, mereka sangat kritik, ada feedback, kemudian disambut oleh Bapak Ibu guru untuk mengajak para murid-murid datang ke museum. Kemudian kita juga membutuhkan dukungan dari Dinas Kebudayaan atau Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya sosialisasi seperti lewat wajib kunjung museum. Jadi ini adalah pemangku kebijakan. Diharapkan mereka bisa mendatangi ke objek wisata utamanya museum, melihat museum yang ada di sekitar sekolah tersebut lebih dahulu sebelum datang ke luar daerah atau berkunjung ke tempat-tempat wisata di lain daerah. Karena apa? Kita yang sebagai ibaratnya pemangku atau dinas kebudayaan sebenarnya harusnya berkewajiban agar anak didiknya itu mengenal lingkungan terlebih dahulu, kemudian baru ke lain daerah. Karena itu penting, memang ada semacam sedikit pemaksaan kepada para pelajar atau utamanya agar mereka jangan kehilangan jati diri. Dari mana dulu Anda itu lahir, di daerah mana, sehingga Anda itu harus bisa tahu kekhasan daerah tersebut dan juga mungkin sejarahnya dari daerah tersebut. Sehingga ketika mereka nanti keluar, mereka itulah nanti yang menjadi semacam corong dari wilayah tersebut untuk menyampaikan tentang potensi daerah-daerah tersebut. Nah, itulah makanya TNI Angkatan Darat yang ada di Yogyakarta ini, karena berlokasi di Yogyakarta, pada kurun waktu di akhir-akhir ini selalu melakukan sosialisasi terhadap anak-anak pelajar. Ya, kita door to door di sekolahan menyampaikan sosialisasi, terutama misalnya tentang sejarah-sejarah perjuangan, sehingga demikian maka diharapkan anak-anak pelajar itu tahu tentang sejarah perjuangan. Ketika tahu, karena kita
dengan strategi atau improvisasi, maka mereka akan tertarik. Apa yang kita sampaikan tertarik, sehingga feedback mereka akan datang ke museum. Benar tidak apa yang diciptakan oleh para yang melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tersebut. Itulah yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini kita lakukan ke sekolah-sekolah di sekitaran Museum TNI Angkatan Darat Dharma Wira. Demikian Mbak Samantha. Mungkin Ibu Kepala Museum menambahkan. Ya, di sini saya menambahkan sedikit Mbak, untuk Mbak Nadia ya. Jadi walaupun kita sebenarnya kan museum kita ini museum tentara ya. Jadi walaupun kita maksudnya walaupun kita anggota tentara, ada pegawai negeri di bawah tentara, tapi kita karena kita museum ini adalah tempat umum untuk tempat publik, jadi kita menyesuaikan Mbak Nadia. Jadi kita bagaimana ke pengunjung itu kita harus ramah kayak gitu. Jadi bukan tentaranya yang kita keluarkan, tetapi kita di sini kita bagaimana kita ke pengunjung itu biar tidak, wah tentara itu serem, takut. Kita di museum ini kita jauhkan dari sifat kemiliteran kita. Jadi kita ya dengan pengunjung itu kita menyesuaikan. Jadi kita menyesuaikan, misalnya pengunjungnya dari kaum mahasiswa, ya kita menyesuaikan mereka. Jadi kita memandu mereka itu tidak dengan tidak kaku, tidak menyampaikan seperti kita menyampaikan ke anggota tentara, tidak. Kita mengikuti alurnya mereka. Mereka senangnya bercanda, bergurau. Ya kita masuk, kita mengikuti mereka, kita sampaikan mereka dengan cara mereka. Kadang-kadang mereka bercanda dengan kita, ya kita menyampaikannya tentang koleksi kita, tentang sejarah apa yang ada di museum kita, ya dengan santai juga, tapi tidak tidak menghilangkan nilai-nilai ini ya, nilai-nilai juangnya itu. Misalnya yang datang ke museum kami, misalnya anak TK atau PAUD, kita juga menyesuaikan. Kita bagaimana kita menjadi seorang guru PAUD, bagaimana kita menjadi seorang guru TK, kita menyampaikannya juga dengan beda dengan anak mahasiswa tadi. Nah itu jadi perannya kita di museum itu untuk pemandunya, kita emang harus bisa melihat pengunjung kita itu dari kalangan apa, termasuk dari daerah mana, kita harus menyesuaikan, tapi tidak dengan mengurangi nilai-nilai kejuangan juga. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi mungkin banyak anak muda yang berkunjung ke museum itu, kita yang menyampaikan dengan cara-cara apa yang mereka mau. Jadi kita tidak menonjolkan seorang kemiliteran kita dalam menyampaikan sejarah apa yang ada di museum. Mungkin itu Mbak Samantha dari saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, sangat jelas sekali jawabannya, dan itu sesuai. Nah, sesuai dengan untuk menjawab tantangan zaman. Dan ini ada pertanyaan dari dari Mas Haris Wibawa dan Wahyu Tri. Jadi selama masa COVID-19 ini, upaya apa saja yang dilakukan Museum TNI untuk menarik pengunjung? Dan untuk dari Wahyu ini Bu, apakah ada virtual tour museum untuk para pengunjung di luar pandemik ini? Karena orang-orang pengunjung dari luar juga ingin kan melihat koleksi yang ada di Museum TNI AD. Monggo Bapak Ibu. Di sini mungkin saya coba ini ya menjawabnya ya Mbak Samantha. Jadi emang kita tahu semenjak Maret 2020 kita bangsa Indonesia ini terkena
wabah virus COVID-19 ya. Jadi memang kemarin museum kami juga sempat tutup lebih kurang 3 bulan ya. Lebih kurang 3 bulan, kemudian kami buka kembali kemarin tanggal 7 Juli 2020. Nah, masa pandemi begini kami sudah buka dengan protokol kesehatan, tetapi kami untuk pengunjung kami batasin. Jadi kami tidak menerima rombongan dalam jumlah yang besar. Mungkin kalau sekitar 10-15 kami terima untuk langsung berkunjung ke museum, kemudian kita terapkan protokol kesehatan. Nah, kami sendiri selama pandemi ini usaha kami biar tetap ada berkunjung ke museum secara virtual itu, kami tetap lewat Instagram kami tetap menyampaikan mengupload koleksi-koleksi kami setiap harinya atau cerita-cerita tentang sejarah perjuangan yang sesuai dengan museum kami di Instagram. Kemudian ada blogspot ya Mbak ya. Nah, lewat blogspot juga ada. Nah, kalau untuk virtual Zoom sendiri, ini kami belum ini ya Mbak ya, belum pernah mengadakan. Mungkin untuk kedepannya akan kami coba juga untuk virtual Zoom ini. Tapi untuk sementara ini kami belum melakukan virtual Zoom. Mungkin kedepannya akan kami coba Mbak Samantha. Nah, jadi kami yaitu lewat medsos aja, baru kami sampaikan apa-apa tentang museum kami. Mungkin itu Mbak Samantha. Oke, terima kasih Bu Yanti. Pak Far ingin menambahkan atau sudah cukup Pak? Oh iya. Cukup. Oh iya, cukup. Iya. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan lagi karena waktunya tinggal sedikit lagi, tapi ini ada pertanyaan dari Syahrul Rahmat. Nah, bagaimana sih potensi pendirian museum yang berkaitan dengan pertahanan di Indonesia? Karena setiap daerah kan punya cerita masing-masing terkait perjalanan sejarahnya. Jadi bagaimana peluangannya untuk melakukan pendirian museum yang terkait tentang pertahanan dan keamanan? Wah, ini jangan-jangan Bapak Syahrul ini ingin mendirikan museum. Ya, ini Syahrul Rahmat dari Sumatera. Monggo Bu Yanti atau Pak Partiono yang mungkin. Monggo Pak Partiono. Ya. Mas Pak Syahrul Rahmat ya. Jadi potensi, saya kira dengan mendirikan utamanya pendirian museum yang pertahanan ya, misalnya di bidang pertahanan ya, itu sangat bagus sekali. Saya mungkin kalau ada keinginan dari warga atau masyarakat atau yang ingin mendirikan museum dengan mungkin bidangnya adalah pertahanan, saya kira sama saja dengan perjuangan, karena mereka ingin merawat atau melestarikan tradisi-tradisi perjuangan sehingga nilai-nilai luhur bangsa kita itu tetap lestari, terawat. Saya kira ini adalah sangat harusnya didukung sekali, dan potensinya saya kira sangat bagus, karena di era globalisasi ini kita mengalami degradasi, atau mungkin karena globalisasi budaya-budaya untuk menangkal budaya-budaya westernisasi yang ya sebagian besar itu tidak bagus. Saya kira dengan adanya warga atau masyarakat yang ingin mendirikan museum yang berbidang pertahanan, ini saya kira sangat bagus, dan potensinya saya kira cukup bagus, utamanya pada
para mendukung, saya kira mendukung pemerintah dan juga masyarakat, orang-orang yang mengalami atau merasa bahwa mengapa ketika era globalisasi ini memang sekat-sekat budaya itu sudah tidak ada, sehingga kita masyarakat harus terus menjaga agar budaya atau nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tadi sudah kami sampaikan tentang utamanya dalam tradisi perjuangan, cinta tanah air, patriotisme, kemudian nasionalisme, itu akan terus lestari. Karena adanya masyarakat yang punya keinginan mendirikan museum. Museum adalah jendela bagi kita untuk melihat kekhasan atau khas dari daerah-daerah tersebut. Utamanya di sisi bagaimana sejarah dari wilayah atau daerah-daerah tersebut dalam memperjuangkan bagaimana meningkatkan taraf hidup atau survive dari ketika meraih suatu kemerdekaan dan juga pada bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut. Saya kira potensinya cukup bagus karena apa? Ini pasti karena ini sejalan atau sinergi dengan misalnya pemangku pendidikan, karena di dalam pendidikan juga akan ditanamkan saya kira rasa cinta tanah air, di mana di setiap daerah saya kira sama sehingga punya tujuan yang sama dalam melakukan tugas pendidikan, terutama kepada generasi penerus. Sehingga nantinya museum ini akan sebagai bukti. Jadi dari dunia pendidikan akan mencari bukti di mana apakah benar perjuangan bangsa Indonesia itu. Nah, bukti-bukti realianya adalah di museum. Di museum ya kaitannya dengan tadi pertahanan, berarti bukti-bukti perjuangan bangsa Indonesia itu benar nggak? Utamanya di daerah tersebut. Nah, ini adalah sangat cocok sehingga pas potensinya sangat bagus. Saya kira demikian Pak Samantha. Ya, oke. Matur nuwun, ini juga masih ada waktu dan ada beberapa pertanyaan sedikit. Mungkin bisa dijawab secara singkat, padat, dan jelas. Ini dari Pak Yadri, saya nggak tahu ini Bapak atau Mas. Pak Yadri Irwansyah, MPD. Untuk Bu Yanti. Bu, museum adalah kumpulan dari artefak sejarah yang berisi cerita narasi heroik bangsa. Nah, agar tidak menjadi artefak sejarah yang mangkrak dan usang, apa sih program dan langkah-langkah strategis museum agar tetap menjadi wahana belajar yang sesuai dengan semangat zaman? Nah, ini mewakili generasi muda sekali ya ini, Bu. Di sini saya mencoba menjawabnya, Mbak. Bagaimana sih artefak itu biar tidak dibiarkan begitu saja mangkrak gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi setelah saya jelaskan di atas tadi, setelah saya sampaikan tadi, jadi kita di Museum TNI AD ini jumlah koleksi kita itu banyak sekali, sekitar 4.000 ya Mbak ya. Itu senjata maupun non senjata. Nah, jadi kita menampilkan artefak atau koleksi itu di museum itu yang saya sampaikan di atas tadi, kita tata ulang kemarin itu, kita robah, kita tampilkan semenarik mungkin untuk kaum milenial itu, kita sajikan kepada mereka, kemudian kita berikan narasi kepada mereka bagaimana tentang koleksi itu sendiri. Jadi juga kita lengkapi dengan sentuhan teknologi.
Jadi kita di museum kita itu maksudnya artefaknya itu tidak terombok begitu saja. Kita tata yang sudah lama-lama itu kita tata biar menarik sedemikian rupa. Kemudian kita lengkapi dengan narasinya. Nah, itulah yang kita sajikan kepada pengunjung. Jadi yang banyak itu nanti kita untuk memamerkannya itu kita gilir, kita ganti. Jadi walaupun koleksi kita tidak kita pamerkan, walaupun ada di storage itu, tapi kita tetap melakukan pemeliharaan terhadap koleksi kita itu. Nah, di Museum TNI AD Dharma Wiratama ini untuk penyuguhan koleksinya itu sendiri kita sudah berusaha untuk menyajikannya itu biar menarik, biar hidup, biar bercerita koleksi itu. Nah, itulah usaha kita untuk kaum milenial itu biar berkunjung ke museum dan dari koleksi yang kita sajikan itu mereka akan tahu ceritanya. Itu Mbak, kalau menurut saya itu ya Museum TNI AD sendiri sudah memamerkan koleksinya itu semenarik mungkin. Nah, mungkin nanti kemudian kita juga sudah sosialisasi juga bagaimana museum kita ini sudah berbenah diri. Jadi para milenial itu kaum muda itu bisa berkunjung ke museum. Dan setelah kita berbenah diri itu, saya rasa untuk kaum milenial itu untuk ke Museum TNI AD sendiri ya sudah banyak Mbak, sudah meningkat jumlahnya. Itu. Jadi ya kami menyajikan koleksi itu semenarik mungkin Mbak Samantha. Mungkin itu dari saya. Baik, ini ada pertanyaan dari Yuda Arya Pradana. Jadi Bu Yanti tadi menyebutkan bahwa visi misi museum adalah menanamkan semangat jiwa keprajuritan dan cinta tanah air atau nasionalisme. Karena museum ini berada tepat di jantung kota Yogyakarta, yang mana ini pelajar dan Jadi karena ini lokasinya berada di Museum Kota Jogja, sorry Bu. Ternyata, nah karena lokasinya ini berada di jantung Kota Jogja yang terkenal dengan sebutan Kota Pelajar, jadi orang-orangnya ini kan pasti yang datang kan dengan banyak orang-orang dengan literasi dan kemauan belajar yang tinggi. Lalu yang di pertanyaan ini, adakah upaya Museum TNI AD dalam menanamkan nasionalisme, jadi kepada generasi muda yang tidak berada di kota, dalam tanda kurung ini di pedesaan Bu, misalnya di Bantul atau di Gunung Kidul, atau Kulon Progo, jadi bahkan di luar kota Jogja, gitu Bu. Jadi penanamannya, karena penanaman nasionalisme dan patriotisme di desa-desa dirasa itu sangat penting sekali. Bagaimana mungkin Ibu sebagai kepala museum menyikapi ini? Apakah ada mungkin kunjungan museum TNI AD ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan-pedesaan, begitu Bu? Oh iya Mbak, mungkin saya coba ya. Jadi maksudnya tadi itu bagaimana upaya museum itu untuk menanamkan rasa nasionalisme ke daerah-daerah gitu ya Mbak ya. Jadi ya, betul. Sementara museumnya sendiri harus di kota gitu kan. Jadi kita kan museum ya Mbak ya, museum itu kan kita untuk sementara ini kita untuk ke sekolah sosialisasi itu, untuk keluar itu kita museum kita sendiri belum ya Mbak ya, belum ya. Jadi bagaimana upaya museum itu untuk bisa menyampaikan rasa patriotismenya itu ke adik-adik pelajar kita yang di daerah.
Jadi selama ini karena kami museum ya, jadi museum itu kan adalah tempat atau lembaga di mana kami menyimpan, merawat koleksi kami di tempat museum ini. Jadi kami sendiri dari pihak museum itu untuk keluar itu, untuk menyampaikannya itu ya mungkin melalui media sosial saja Mbak. Jadi kami mempunyai Instagram, mempunyai Facebook, kemudian ada blogspotnya juga. Mungkin itu usaha kami untuk menyampaikan nilai-nilai perjuangan bangsa ini ke mereka-mereka yang jauh, Mbak. Tapi kalau kami mendatangin satu-satu ke sana, kami sosialisasi ke sana itu kami belum, karena keterbatasan personilnya museum ya Mbak ya, kami belum ke luar daerah Jogja Mbak. Jadi kami masih mempergunakan media sosial saja Mbak. Mungkin itu Mbak Samantha. Tapi kalau mereka datang ke sini sendiri, itu mungkin sudah jelas ya, bisa kami sampaikan. Tapi kalau untuk kami mendatangin ke sana itu belum ya Mbak Samantha. Jadi ya kami menyampaikannya baru bisanya lewat media sosial. Jadi kalau misalnya di luar sana bisa mengikuti Instagram kami, blogspot kami, Facebook kami, mungkin baru gitu saja Mbak Samantha. Ya, siap Bu. Jadi semoga harapannya nanti kawan-kawan yang sudah berkunjung ke Museum TNI AD itu jadi perpanjangan tangan untuk bagaimana mereka menyebarkan juga ke kawan-kawannya bagaimana untuk mengenalkan para pahlawan. Ya. Pak Tiono kali. Nah, ini pertanyaan dari Pak Yadri ini, mungkin Pak Partiono menjawab. Jadi kan begini Pak, jadi TNI lahirkan itu dari proses dan atas jasa kolonial juga begitu, terutama Jepang dalam kepentingan Perang Asia Timur. Nah, pertanyaannya sebenarnya apakah nasionalisme Indonesia ini adalah nasionalisme asli yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia? Waduh, nasionalisme asli ya. Ya, sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia begitu. Mungkin Pak Par? Ya, dari Pak Yadri ya, tentang nasionalisme bangsa Indonesia. Di karakteristik nasionalisme bangsa Indonesia mungkin ya, karena memang pada waktu kita mendirikan, banyak para perwira yang pendirinya itu adalah orang-orang pribumi yang dididik oleh penjajah, memang digunakan oleh para penjajah. Tetapi ketika mereka tidak akan lupa dengan kondisi bangsanya sendiri yang ibaratnya satu rumpun atau satu wilayah. Nah, apakah itu bukan mencerminkan nasionalismenya bangsa penjajah? Saya kira tidak, karena mereka menyadari mereka juga lahir di negara Indonesia, memang pada waktu itu sempat jadi tentara asing, tetapi mereka sadar. Jadi seperti Pak Urip Sumarjo, kemudian Pak Dirman, yang dulu Pak Dirman juga pernah jadi tentara Jepang, PETA, tetapi mereka sadar. Karena apa? Bahwa ketika menjadi tentara asing, misalnya untuk melakukan penindasan, mereka tidak mau. Seperti contoh Pak Dirman, dicontohkan ketika meredam pemberontakan dari Budanco Kusairi di daerah Gumilir Cilacap. Tidak serta-merta Pak Dirman memerangi Budanco Kusairi yang melakukan perlawanan ingin mengusir tentara Jepang. Pak Dirman yang dulunya sebagai seorang tentara Jepang, beliau merangkul, mengingatkan, belum saatnya, bukan saatnya Budanco Kusairi untuk
melawan tentara Jepang. Tetapi nanti kita tunggu, atau mungkin dengan penggalangan, kemudian merapatkan barisan sehingga bersatulah nanti pada saatnya akan mengusir kita, pada saatnya kita bisa meraih kemenangan mengusir tentara Jepang. Karena kalau secara parsial misalnya sendiri-sendiri berjuang mengusir tentara Jepang, saya kira tidak akan mungkin pada waktu itu Kusairi bisa mengalahkan tentara Jepang. Nah, dengan demikian, saya kira nasionalisme yang terbangun, kemudian kita rawat, saya kira itu adalah nasionalisme yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti cinta tanah air, kemudian patriotisme. Sebagai contoh bangsa Jepang sekarang ini, mereka ternyata bangsa Jepang nasionalismenya memang ketika ada masa perang Asia Timur Raya, mereka takluk. Setelah pasca perang Asia Timur Raya, mereka kalah dari sekutu, mereka dengan serta-merta menyerah kepada tentara sekutu. Otomatis tahunnya itu saja mereka sudah menyerah. Padahal apa yang menjadi seharusnya mereka tetap berjuang. Karena apa? Mereka telah dilululantarkan oleh tentara sekutu, baik Rusia maupun Amerika, ketika bom atom di Jepang itu, seharusnya mereka tetap berjuang untuk menghadapi tentara sekutu. Tidak demikian dengan Indonesia. Indonesia yang selama kurun waktu 300 tahun dijajah, tapi mereka tetap terus berjuang. Generasi-generasi penerus yang kemudian tumbuh, ternyata nasionalismenya tetap ingin membebaskan diri dari penjajah. Jadi jiwa nasionalisme itu tetap tumbuh, bukan terus padam begitu saja, walaupun kita berlarut sekitar 300 tahun menghadapi untuk mengusir penjajah itu, kita terus pudar begitu saja. Ternyata tidak. Kita tetap berjuang, walaupun metode perjuangannya sudah berubah dari secara fisik perang, kemudian pergerakan nasional. Tetapi itu tetap menjadi suatu kekhasan bangsa Indonesia tentang bagaimana membela negara kesatuan Indonesia. Saya kira demikian, Mbak Samantha. Siap. Waduh, ini sekaligus jadi pertanyaan dan penutup ini ya Bapak Ibu yang terakhir tentang nasionalisme asli bangsa kita. Jadi rasanya sedih ini kalau misalnya saya menyudahi ini, Bu Yanti. Tapi kami harap perbincangan tentang kemajuan museum ini tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi jadi kalau misalnya dalam kalimat ini masih ada koma, jadi langsung bukan titik. Jadi ada koma yang itu nanti ada keberlanjutan. Jadi tak kenal maka tak sayang, berkunjung ke museum termasuk salah satu upaya untuk mengenalkan para pahlawan. Dan dari berkunjung itu kita akhirnya mengenal, dan dari mengenal ini kita berusaha untuk mencintai, dan dari mencintai ini kita turut menjaga dan merawat ingatan sejarah. Jadi museum tidak lagi terfokus pada objek koleksi, tapi mampu melihat peluang dan tantangan zaman agar banyak lagi masyarakat yang menjadikan museum sebagai wisata utamanya. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan peserta webinar pada pagi hari hingga siang hari ini yang masih antusias untuk mengikuti jalannya acara. Semoga dengan adanya acara webinar pada hari ini memacu kita untuk menjaga nilai-nilai dan menghayati perjuangan para pahlawan. Salah satunya dengan berkunjung ke museum. Dan sebelumnya saya ingin meminta kawan-kawan semua, kalau misalnya kita di offline, kita tatap muka kan biasanya kita foto bareng. Nah, kita bisa menyalakan kamera semuanya untuk foto bersama. Ya, sambil proses untuk menyalakan kamera semua, saya ingin membacakan. Waduh, siapa-siapa tadi yang sudah bertanya yang sudah saya bacakan. Door prize-nya ini untuk Antariksa Setia, lalu untuk Dr.
Maria, lalu terus Yadri Irwansyah dan Yuda Arya Pradana. Ya, nanti bisa dikonfirmasi kepada panitia untuk mendapatkan door prize dari Museum TNI AD. Ya, semuanya sudah menyalakan selamat untuk yang mendapat door prize dari Museum TNI AD. Ya, semuanya sudah menyalakan kameranya. Baik, mungkin panitia sudah mulai cekrek-cekrek 1, 2, 3, monggo. Mana panitia ini, panitia? Mbak Hos. Slide kedua. Iya, ada yang masih Ya, slide kedua. belum, ada yang masih belum? Iya, semuanya senyum. 1, 2. Ada beberapa slide. Slide Ya, terakhir. slide selanjutnya. 1, 2. Ya, sudah. Oke, slide. Oh, sudah ya, Mbak, sudah beberapa slide. Ya, terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Saya Samantha pamit undur diri dan semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas antusiasnya dan salam sahabat museum. Museum Lihat. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Ya, jangan kesehatan. Ikut webinar. Wis gak ada.